Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kita. Wow, di hari yang spesial ini, di hari Senin, kita mau mereview produk dari Hooper terbaru, Hooper AK15 yang tipe Signature Series atau biasa disebut Signature. Nah, ini salah satu produk terbaru dari Hooper yang teman-teman tunggu-tunggu. Banyak sekali yang WA ke saya sendiri pengen direviewkan bagaimana responnya dari Hooper AK15 yang Signature Series. Ini adalah seri terbaru dari Hooper yang dimana ini pembaruan daripada yang seri lama atau seri AK15 yang lama. Teman-teman sudah tahu sendiri ya, untuk AK15 yang seri lama itu benar-benar sudah merajai pasar, laris banget. Bahkan banyak rental di seluruh Indonesia menggunakan AK15 yang seri lama. Digunakan untuk live panggung maupun digunakan untuk di tempat-tempat ibadah. Dan bahkan banyak sekali panggung profesional yang menggunakan floor monitornya untuk Hooper AK15 seri lama. Nah, hari ini saya baru saja kedatangan yang tipe AK15 seri Signature Series. Jadi ada tambahan nih, AK15 Signature Series. Secara harga dia lebih mahal daripada Hooper yang seri lama, daripada yang AK15 lama. Jadi nanti saya akan ulas apa saja perbedaannya. Lebih singkat saja, nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa, kenapa kok ini harganya lebih mahal, dan kenapa ini tipenya Signature Series. Oke, langsung saja kita unboxing dulu. Nah, ini dibantu sama Mas Alfian. Kita unboxing dulu untuk Hooper AK15 Signature Series. Kita unboxing dari bawah ya, karena speakernya berat. Untuk beratnya sekitar 35 kilo ya. Jadi memang lebih berat dibandingkan mungkin dengan speaker aktif yang lain. Untuk AK15 yang lama juga berat ya, tapi ini menurut saya beratnya sampai dengan di sekitaran 35 kilo. Oke, kita buka dulu untuk styrofoamnya di bawah. Nah, terus di sini teman-teman lihat ya, ada plastik yang begitu kuat. Nah, ini kita potong dulu. Nah, ternyata untuk unitnya, ditumplek nanti ke sana ya, ke sana. Untuk unitnya boxnya mirip dengan AK15 yang seri lama. Tak pikir itu boxnya lebih besar atau ada perbedaan, ternyata sama. Saya angkat no dulu sob. Nah, mana kono saya sob. Nah, ora kuat lah Alpian Dewi. Nah, ini unitnya. Sudah kita buka. Isi dalamannya ini ada unit, terus ada manual book, terus ada ini semacam SNI ya. Saya kurang tahu ini fungsinya buat apa. Yes, pokoknya ini kelengkapannya. Terus ini ada kabel power. Oke, arep nang ngarep tak diangkat di anu, Mas. Nah, pindah dulu. Nah, saya review dulu untuk boxnya. Boxnya mirip banget dengan Hooper yang seri lama. AK15 yang lama mirip. Tweeter, horn, Tweeter, horn, dan juga low frekuensi 15 inchinya sama. Kalau komponen ini sama, ada garisnya. Tapi mohon maaf kalau komponen saya nggak tahu dalamnya bedanya seperti apa, karena yang jelas seri lama pun modelnya hampir mirip seperti ini kalau secara desain. Tapi secara voice coil, magnet, dan lain-lain kita kurang tahu. Mestinya ada upgrade ya dari yang seri lama. Kalau dari belakang, nah bisa diputar. Boxnya sama persis ya, boxnya sama persis dengan yang seri lama. Nah, AK15 Signature ini bedanya dia di controller ataupun di panel belakang. Kalau yang seri lama kan di bawah, kalau ini di atas. Tombolnya tetap di bawah seperti ini. Oke ya, ada tombol power, terus ini ada kabel power. Nah, di sini dituliskan peaknya sampai dengan di 800 watt. Berarti ada upgrade. Kalau yang seri lama kalau nggak salah peaknya 600 ya, tapi saya lupa. Tapi sekitaran dituliskan di situ 500 watt, tapi di sini dituliskan powernya maksimum di 800 watt. Jadi secara power dia lebih update dibandingkan dengan yang seri lama. Sudah pasti secara kualitas suara mungkin di SPL-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang seri AK15 yang lama, AK15 Signature Series. Kalau di sini ada bass, pengaturan bass sama pengaturan treble, dan juga masih ada master volume. Dan di sini ada tombol lokat ternyata. Oh, ini ada tombol lokatnya. Ini seri lama nggak ada ya? Nah, yang seri lama ini nggak ada tombol. Kalau diklik low, kalau dilepas lepas flat. Ya, kalau ini perbedaannya dengan yang seri lama. Jadi semacam ini sudah ada DSP-nya ya. Semacam sudah ada DSP-nya yang mungkin di dalamnya semacam ditanam fir. Nah, di sini teman-teman lihat, kalau ditekan klik berarti dia nanti lokat, kalau dilepas berarti dia flat. Ini fungsinya kalau teman-teman nanti nambah subwoofer, otomatis akan lebih
bagus responnya karena low-nya tidak mengganggu ke subwoofer. Jadi ada tombol low-cut-nya. Inputnya di sini ada menggunakan input XLR, outnya di sini. Di sini line input ya sama. Mic inputnya ada 1. Kalau seri lama ada 2 ya nggak salah. Ada 2. Kalau seri baru ini ada 1 inputnya. Ini secara box dan juga desain dan juga fitur panel depan belakang. Nah, sekarang untuk speknya kalau secara detail dari buku. Nah, untuk yang AK15 signature ini, nah ini responnya di minus 3 dB 45 sampai dengan 18 kHz. Dan minus 10 dB nya di 40 Hz sampai dengan di 19 kHz. Menurut saya ini responnya lebih flat, lebih lurus dibandingkan mungkin dengan yang seri sebelumnya ataupun lebih lebar. Maksimum SPL nya di 1 meternya 127 dB, maksimum SPL nya di 1 meter jangka panjang, nah ini 130 dB. Cakupan horizontalnya 60 derajat, cakupan vertikalnya 90 derajat, sama ya dengan yang seri lama kurang lebih kalau cakupannya di sini. Nah, terus untuk nah, powernya ini menggunakan jenis kelas D. Powernya menggunakan kelas D, wattnya di 800 watt. Ini kalau yang seri lama dituliskan 500 watt, di sini dituliskan 800 watt. Berarti wattnya yang jelas lebih besar yang ini. Speakernya menggunakan speaker 15 in, voice coilnya 3 in untuk 15 inchinya ya. Untuk program powernya di 400 watt. Kalau di Twitternya di 90 watt program powernya. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan speaker ini yang pasti ketemunya kurang lebih di 4 ohm biasanya seperti itu, dan sistemnya by M. Kalau sistemnya Hooper semuanya by M. Jadi perbedaannya jelas di watt 800 sama yang seri lama di 500 watt. Oke. Kalau untuk responnya sekarang kita naikkan speakernya. Oke, kita naikkan unitnya. Dan nanti kita lihat ke respon frekuensi yang dihasilkan dari Hooper AK15 Signature series, seri terbaru dari Hooper AK15. Nah, oke, hadapkan ke depan, lurus, lurus, lurus. Oke, nah ini mikrofonnya sekarang saya pasang ataupun saya ambil sampel dari Hooper AK15 Signature. Lurus dong, diluruskan dulu. Ini kita ambil sampelnya. Kabel power silakan dipasangkan. Oke. Kabel input sekarang saya pasangkan di Hooper AK15 Signature. Ceklan ya. Ceklan depan. Tak dorong. Nah, ini posisi low cut tidak dipencet ya. Low cut flat, triple bass, master volume. Nyala, posisi flat. Kita akan lihat. Terus ini line inputnya maksimal ya. Oke, segitu ya. Ini flat posisinya ya, low cut-nya tidak dipencet. Oke, sekarang kita lihat ke respon yang dihasilkan. Wow, nampaknya teman-teman untuk yang Hooper AK15 Signature series ini dia responnya sangatlah lebih flat. Phase-nya nyambung. Jadi sudah saya duga ya, mesti seperti ditanam fir di dalamnya. Dan di sini teman-teman lihat, benar-benar responnya bagus banget. Benar-benar lurus dan juga nyambung. Oke. Ini coba kalau ditekan low cut sekarang. Fungsinya low cut apa? Sekarang kita tekan low cut. Ini low cut saya tekan. Nih, low cut saya tekan. Oke, sekarang saya tekan low cut. Sekarang kita bunyikan lagi. Nah, di sini perbedaannya sangat jelas bahwa kalau ditekan low cut otomatis, nah ini ya yang warna ini, nah ini yang terakhir, dia dibandingkan dengan yang atasnya tadi. Nah ini, kalau yang seri yang
Yang tidak ditekan lokat dia model grafiknya seperti ini. Kalau ditekan lokat, nah ini jadi low-nya otomatis dipotong dari sananya. Ini biasanya kalau digunakan untuk subwoofer agar tidak mengganggu ke suara sub. Jadi kalau teman-teman nanti pakai singlean atau floor monitor nggak usah ditekan lokat, tapi kalau pakai subwoofer saya sarankan ditekan lokat. Jadi yang jelas lebih flat ini ada lokatnya, wattnya lebih besar. Keren. Hooper selalu inovasi ya. Ini menurut saya keren banget. Oke, sekarang kita bandingkan dengan hooper yang seri lama. Kebetulan saya juga ready. Ini yang seri lama, AK15A yang seri lama. Sekarang kita akan lihat perbandingannya secara respon frekuensi. Oke. Nah, kita taruh sini. Oke, luruskan sama ya. Kita ambil sama sampelnya. Untuk yang AK15 seri lama, secara fisik sama, casingnya sama, speakernya seakan-akan sama, tapi mohon maaf kalau dalamnya saya kurang tahu. Twitternya kurang lebih sama seperti ini. Nah, dari belakang bedanya dengan yang seri lama, yang AK15 yang lama ini di bawah. Terus di sini mic inputnya ada 2, treble bassnya di sini, ada line input, ada master input. Lokatnya nggak ada ya. Secara sistem dia menggunakan 500 watt, 400 watt plus 100 watt. Nah, sekarang saya matikan. Sekarang saya pindah ke hooper AK15 yang seri lama, yang bukan signature. Oke, saya nyalakan. Kita lihat ke responnya, perbedaannya di mana. Ini yang paling penting. Kalau cuman cek sound aja, dengarkan suaranya, nanti teman-teman kurang puas. Biar tahu benar-benar perbedaannya, oke? Ini yang seri lama tadi. Nah, ini sudah kita ambil sampel untuk hooper AK15 yang seri lama. Nampaknya face-nya ini ya, yang warna agak kehijauan, face-nya nggak nyambung, jadi face-nya patah. Ini, jadi antara low sama high dia jalan sendiri-sendiri, jadi dia tidak nyambung secara face. Untuk yang seri lama tadi benar-benar nyambung banget. Yang seri lama ini ini yang seri baru AK15 signature. Ini yang seri lama. Ini signature. Ini AK15 seri lama. Perbedaannya sangat jauh ya secara phase. Secara respon frekuensi teman-teman lihat, untuk yang seri lama ini memang ini yang seri lama, maaf ini ya. Yang seri lama, nah ini biar teman-teman jelas ya. Apa warnanya tak ubah, menjadi hijau. Nah, hijau kita ubah menjadi hijau. Nah, hijau. Oke, untuk yang hijau ini yang seri lama. Untuk yang seri lama teman-teman lihat, memang dia banyak respon frekuensi yang naik turun, jadi tidak rata dibandingkan dengan yang seri baru. Jadi selain phase-nya sudah pasti ya. Dan untuk yang seri lama ini kurang lebar high-nya. Kalau yang seri baru bisa sampai lebar. Untuk yang seri baru ini, jadi dia bisa sampai lebar ya. Ini roll off-nya sekitar di 17 kilo. Kalau yang seri lama ini roll off mulai dari sini sekitar di 11,60 kilo. Jadi kalau secara flat memang lebih menang yang seri baru, wattnya menang yang seri baru signature, dan juga yang seri baru ada low cut-nya. Itu perbedaannya. Kalau komponen dalam mohon maaf saya kurang tahu, tapi mestinya komponen dalamnya juga ada perbedaan, terutama di sistem, karena sistemnya menurut saya ini seperti ditanam fir. Jadi dia memang ada DSP-nya di dalam yang membuat speaker ini menjadi lebih flat, dan yang di bawah juga lebih rata secara respon frekuensi dibandingkan yang warna hijau ini yang seri lama. Sudah pasti ya teman-teman ya, perbedaan dari hooper AK15 yang seri lama dengan hooper AK15 signature series atau yang seri baru. Jadi secara perbedaan yang jelas banget adalah di respon frekuensi, terus di phase-nya, terus di pengaturan low cut di belakang, sama panel belakangnya beda. Jadi kalau teman-teman melihat di sini, perbedaannya sangat jauh banget antara pertama heatsink, dia dibuat lebih simpel. Kalau ini heatsinknya bisa dibilang lebih lebar, kontrolnya di atas karena ada low cut, dan juga inputnya 1, ini inputnya 2. Jadi kalau menurut saya ini upgrade-nya sangat luar biasa, makanya wajar harganya mahal. Jadi kalau teman-teman menggunakan speaker yang face-nya nyambung itu, ketika kita menggunakan lebih dari 1, yang pasti lebih enak, tidak ada cancel dan lain-lain. Makanya untuk yang hooper seri lama ini mungkin kalau teman-teman menemukan pas aku menggunakan lebih dari 2 box kok
kayak ada suara aneh ya Mas. Nah itu biasanya karena face-nya nggak nyambung. Beda dengan yang face-nya nyambung seperti ini, pasti lebih bagus ketika teman-teman gunakan lebih dari satu box. Oke ya, terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Sudah kita bandingkan dari Hooper seri AK15 Signature sama Hooper AK15 yang seri lama. Silakan teman-teman dituliskan di kolom komentar, mungkin ada pertanyaan atau kalau mau beli yang jelas harganya lebih mahal tapi kualitasnya lebih jos, sepadan dengan harganya. Jadi jangan salah, kalau teman-teman membeli AK15A yang signature sudah pasti kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan yang AK15 seri lama. Nanti langsung saya cek sound juga, nanti di outdoor saya akan coba geber, kencengkan, pokoknya maksimal suara dari AK15 signature. Oke ya, terima kasih teman-teman ya, dan sampai jumpa kembali.